Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya, bisa bertemu di perkuliahan komunikasi organisasi yang dilaksanakan online pada hari ini ya. Eh, kita sudah masuk pada pertemuan keempat, teman-teman semua. Dan insya Allah di pertemuan kelima juga nanti akan online ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teori juga motivasi ya, bagaimana teori-teori di dalam motivasi ini dibagi menjadi tiga kalau teman-teman masih ingat. Dan ada teori defisiensi atau kebutuhan ya, kita coba brainstorming sedikit. Kemudian ada teori tentang motivasi atau harapan dan motivasi, dan juga teori persepsi dan motivasi kalau teman-teman masih ingat. Semuanya atau persamaan dari seluruh teori motivasi ini adalah melihat bagaimana atau apa hal-hal yang mendorong individu untuk semakin mencurahkan upayanya, tenaganya, pikirannya untuk mencapai tujuan organisasi yang nanti apa ya namanya, implikasinya adalah kepada tujuan individu itu sendiri, begitu kan? Nah, sebenarnya pada pertemuan keempat ini tidak jauh berbeda dengan pertemuan di minggu lalu. Artinya kita masih tetap akan membahas hal-hal apa saja yang berkaitan atau yang mempengaruhi individu di dalam organisasi bersedia untuk mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, dan upayanya untuk mencapai tujuan organisasi itu ya. Kalau teman-teman masih ingat di cerita minggu lalu kita membahas juga tentang bagaimana keadaan di perusahaan Apple dan sebagainya gitu ya. Dan untuk kali ini itu juga tidak jauh berbeda ya teman-teman. Kenapa saya bilang tidak jauh berbeda? Karena materi iklim ya pada pertemuan 4 ini akan mengulas juga bagaimana model atau pandangan yang melihat iklim itu apa dan pengaruhnya apa sih iklim terhadap organisasi maupun individu di dalam organisasi gitu ya. Ada yang sudah pernah dengar soal iklim dalam komunikasi organisasi atau mungkin bisa membayangkan iklim itu apa? Atau selama ini Bu saya dengarnya krisis iklim gitu. Ada yang pernah bisa atau bisa membayangkan iklim dalam organisasi itu seperti apa maksudnya? Keadaannya, Bu, keadaan dalam organisasi itu gimana? Oke, keadaan di dalam organisasi itu seperti apa? Thank you. Ada lagi yang mau berpendapat? Kita lanjut dulu ya. Jadi iklim itu betul bisa juga keadaan, bagaimana situasi yang sebenarnya penggunaan istilah iklim ini juga dipinjam gitu ya. Artinya ilmu manajemen dan organisasi ini meminjam kata-kata iklim ini supaya dianggap istilah yang lebih relevan yang bisa menggambarkan bagaimana apa sih yang menyelimuti dan melingkupi sebuah organisasi itu? Itu bagaimana sih situasi untuk menggambarkan keadaan yang secara kontinu yang terjadi di dalam organisasi itu? Kalau dalam pelajaran lingkungan atau geografi gitu ya teman-teman, eh, iklim itu adalah sesuatu yang secara berkepanjangan. Itu baru bisa disebut iklim. Misal, eh, beberapa hari ini cuacanya seperti apa, teman-teman? Panas. Panas, oke, panas ya. Maka keadaan cuaca di setiap hari ini kan masih disebut dengan cuaca, tetapi ketika frekuensi panas itu terjadi hampir selama 2 atau sampai 3 tahun ke belakang, maka bisa dipastikan itulah iklim yang ada di Indonesia misalnya. Gitu. Nah, iklim itu fungsinya atau untuk menggambarkan gambaran keseluruhan gitu ya, secara umum. Rata-rata cuaca di Indonesia kayak gimana sih? Oh, iklim kita tropis. Karena memang yang terjadi adalah curah hujan yang tinggi kadang atau panas, misalnya seperti itu. Sehingga itu disebut iklim kalau dalam ilmu lingkungan atau geografi gitu kan. Nah, tapi kalau di dalam organisasi, hal itu hampir sama. Kenapa akhirnya dia meminjam
istilah atau kiasan iklim. Kita bisa lihat definisi di sini. Iklim ini disebut sebagai gabungan dari persepsi-persepsi, bisa juga suatu evaluasi makro mengenai bagaimana peristiwa komunikasi, perilaku, respon, dan itu yang terjadi di dalam pertumbuhan organisasi ini, gitu kan? Jadi iklim organisasi, iklim komunikasi di dalam organisasi itu, teman-teman, secara sederhana ya, kalau saya contohkan, itu misalnya teman-teman di kelas ini ada 10 orang, misal. Dari 10 orang ini ada 7 orang yang mengatakan bahwa perkuliahan komunikasi organisasi itu menyenangkan, misalnya. 3 orang lainnya punya pendapat yang berbeda bahwa kuliahnya membosankan. Ada juga dari 1 dari 3 orang tadi bilang juga kuliahnya susah dipahami, materinya berat, misal seperti itu. Maka mana yang bisa disebut sebagai iklim kalau dari contoh tadi? Mana yang bisa disebut sebagai iklim? Apakah 7 orang yang menganggap bahwa kuliah tadi menyenangkan atau 3 orang tadi yang mengatakan bahwa kuliah ini tidak mengasyikkan dan juga misalnya materinya membosankan dan sebagainya? Mana yang disebut dengan iklim? Ada yang bisa menyebutkan iklim di dalam kelas ini? Yang mana? Bingung? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan ya. Kenapa? Kenapa memilih yang itu? Karena suasananya aja Bu diambil. Karena Suasana suasana. Oke. berkelasnya. Pilihan jawaban tadi betul, tetapi alasannya kurang tepat. Nah, menyenangkan itu betul, gitu kan? Menyenangkan maksudnya dari contoh yang saya berikan tadi, jawaban yang menyenangkan tadi itu disebut sebagai iklim. Kenapa? Karena 7 dari 10 orang tadi menganggap kelas itu menyenangkan. Artinya apa? 7 orang ini tadi adalah evaluasi secara makro, teman-teman. Suara atau persepsi-persepsi yang lebih banyak yang menggambarkan bagaimana keadaan organisasi, keadaan sebuah kelas, misalnya seperti itu. Kenapa dia disebut iklim? Karena gabungan persepsi banyak orang. Kalau cuma 3 orang tadi ya, dari 10 orang cuma 3 orang yang bilang bahwa kelas ini sulit dimengerti, maka itu tidak bisa dianggap sebagai penciri, tidak bisa dianggap sebagai kesimpulan, tidak bisa dianggap sebagai bagaimana yang kita sebut situasi tadi, keadaan. Gitu. Keadaan itu bisa dilihat dari mana? Iklim ini tadi kita bilang gabungan persepsinya seperti apa? Evaluasi secara makronya gimana? Sehingga itu yang disebut dengan iklim. Gitu. Bisa ditangkap sejauh ini ya? Oke, kita lanjut. Iklim ini merupakan suatu kiasan dalam bentuk ucapan yang di dalamnya mengandung suatu istilah yang jelas untuk diterapkan pada situasi yang berbeda dengan tujuan menyatakan suatu kemiripan. Jadi, kiasan ini memberi gambaran yang gamblang pada tingkat kognitif, emosional, perilaku, dan menyatakan suatu bagian tertentu pada tindakan tanpa menetapkan perilaku sebenarnya. Jadi, disebut sebagai kiasan. Jadi untuk menggambarkan sebenarnya organisasi ini secara perilakunya gimana sih? Oh, ternyata mayoritas organisasi atau anggota organisasi di sini selalu menyelesaikan tugas tepat waktu atau capaian targetnya selalu meningkat. Nah, bentuk-bentuk perilaku itu bisa menggambarkan iklim dari organisasi tadi. Emosionalnya seperti apa? Apakah tingkat stres di perusahaan ini banyak? Bisa dilihat dari mana? Oh, banyak yang resign, banyak yang cabut dari pekerjaan ini. Banyak yang misalnya pekerjanya merasa butuh healing lebih dan sebagainya. Nah, tingkat-tingkat stres itu juga, emosional itu juga bisa menggambarkan bagaimana iklim dari si organisasi. Gitu ya. Jadi apapun yang terkait dengan tingkatan kognitif, emosional, perilaku itu bisa menggambarkan bagaimana iklim dalam organisasi.
Nah, untuk itu teman-teman kita harus mengenali dulu nih. Kalau menurut sudut pandang atau model iklim ini dibagi menjadi 3. Jadi menurut pandangan Forehand, Stringer, dan Litwin Stringer, dan juga Campbell. Seperti apakah perbedaannya ya? Untuk yang pertama, Forehand ini mengatakan bahwa ada 2 aspek dasar yang khas dalam pengertian iklim organisasi. Jadi, yakni ciri khas organisasi yang tidak mudah berubah dan pengaruh ciri khas tersebut pada perilaku anggota organisasi. Jadi, iklim itu dianggap sesuatu yang mencirikan organisasi. Organisasi A sama organisasi B itu berbeda. Misal, organisasi A itu masuknya mesti jam 8, pulangnya jam 3. Tapi organisasi B masuknya jam 9, pulangnya lebih lama, jam 5 misalnya. Nah, pola-pola yang terjadi seperti itu juga bisa mencirikan, itu akan mencirikan bagaimana proses kerja di organisasi, bagaimana komunikasi atasan dengan bawahannya. Misal, di perusahaan A, kalau berkomunikasi dengan atasan itu kaku banget, misal gitu ya. Kalau yang B, itu santai aja komunikasi sama pimpinan, ya kayak teman sejawat aja rasanya. Nah, pola komunikasi yang demikian itu juga akan menggambarkan bagaimana nih bentuk organisasinya, bagaimana iklim di dalam organisasi tersebut. Gitu. Jadi, setiap organisasi itu pasti punya sesuatu yang ciri yang berbeda, dan ciri itu ditunjukkan juga dari yang kita bilang dengan iklim ini tadi, gitu ya. Iklim organisasi ini adalah seperangkat ciri yang menggambarkan sebuah organisasi. Ini yang perlu digarisbawahi nih menurut Forehand seperti itu ya. Nah, seperangkat ciri yang menggambarkan sebuah organisasi. Lalu cirinya apa aja tadi? Iklim itu akan membedakan organisasi dengan organisasi lain. Iklim itu bertahan hidup cukup lama. Maksudnya kenapa? Kalau cuma terjadi selama 6 bulan doang, kebiasaan seperti itu nggak bisa disebut iklim. Iklim itu sesuatu yang bertahan lama. Sesuatu yang konstan memang terjadi di dalam organisasi itu. Mempengaruhi perilaku orang-orang. Kenapa dia bisa mempengaruhi? Karena dia lama. Atau kebijakan itu misalnya, oh di organisasi ini kalau misalnya ada pimpinan baru, biasanya pasti berubah Bu kebijakannya. Nah, kebijakan yang melekat secara konstan dari satu pimpinan ke pimpinan lain, itu baru yang bisa disebut dengan iklim. Tapi kalau perubahan yang dibawa dan belum bertahan lama, maka belum bisa disebut sebagai iklim. Bagaimana cara iklim mempengaruhi perilaku orang? Bisa dibayangkan kalau motivasi kemarin akan mempengaruhi individu dalam bekerja, iklim juga demikian. Kita kemarin sudah membahas tentang konsep 2 faktor, kepuasan 2 faktornya hygiene. Kalau teman-teman masih ingat, ada yang berwarna ungu dan berwarna orange atau kuning ya. Nah, yang berwarna ungu ini kan terkait dengan kepuasan. Nah, kepuasan inilah yang ternyata berkaitan sama bagaimana iklim ini, teman-teman. Dia akan mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi. Lalu Forehand juga mengatakan bahwa iklim itu punya dimensinya sendiri. Dimensi iklim itu bisa meliputi ukurannya, ukuran organisasi seperti apa, struktur di dalam organisasi itu, apakah dia memang birokrasi, apakah dia yang model mutakhir dan sebagainya. Pola kepemimpinannya gimana sih itu? Dimensi dari iklim. Kompleksitas sistemnya, tujuan organisasinya, jaringan komunikasinya, ini yang disebut dimensi-dimensi di dalam iklim. Sehingga ini yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana iklim di dalam organisasi itu bisa terbentuk, gitu kan? Misalnya, pola kepemimpinan nih. Pola kepemimpinan A dengan B gitu kan, yang A tadi ini lebih otoriter, yang B lebih demokratis gitu. Maka pola kepemimpinan tadi itu akan mempengaruhi itu iklim organisasi yang bertahan di dalam organisasi tadi. Gitu. Otoriter, pengambilan keputusan selalu diambil pemimpin. Bisa saja meskipun berganti pimpinan, tapi karena sistemnya seperti itu ya, kompleksitas sistemnya ini teman-teman, maka bisa saja
pola kepemimpinannya tetap pengambilan keputusan diambil penuh oleh si pimpinan. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, ini menurut Forehand seperti itu. Lalu yang berikutnya, Litwin Stringer ini mengatakan hal yang berbeda juga. Tidak jauh berbeda maksud saya, maaf. Di sini dikatakan bahwa iklim yang konseptualisasi subjektif psikologis tentang iklim organisasi yang penting itu dapat ditemukan di sini, dan dia mengatakan bahwa iklim organisasi itu adalah kualitas lingkungan internal organisasi. Ya, nah di sini bisa dilihat kualitas lingkungan internal organisasi yang bertahan cukup lama. Sama kayak yang disebut Forehand tadi ya. Dikatakan iklim karena dia bertahan cukup lama. Tapi ditambah oleh Litwin Stringer bahwa dia bertahan cukup lama karena dia di sini. Dia berkaitan sama lingkungan internal. Lalu bagaimana yang disebut dengan iklim pasti dialami oleh seluruh anggota organisasi, mempengaruhi perilaku sama seperti Forehand, dan juga menggambarkan cermin nilai. Organisasi misalnya, yang kaku gitu ya, wah birokrasi nih, udah kelihatan sistem kerjanya gimana dan sebagainya, wah iklim kerjanya senioritas, junioritas misalnya gitu. Ya kan, biasanya ada yang, wah iklim kerjanya ini senioritas, nggak bisa kita ngomong seenaknya aja sama senior. Coba kalau organisasi yang mutakhir atau modern, maka polanya juga akan berbeda, iklimnya berbeda. Nah, ini yang disebut dengan iklim. Iklim itu menggambarkan nilai-nilai dari organisasi, model kepemimpinannya, bagaimana sistemnya, bagaimana misalnya kebijakan-kebijakannya itu tergambar. Dan yang menggambarkan itu apa iklim? Dari mana ketahuannya? Bisa ketika misalnya proses evaluasi, bahkan itu dari audiens gitu ya, atau masyarakat luar atau stakeholdernya dan sebagainya, atau bahkan proses evaluasi yang dilakukan oleh manajemen organisasi untuk melihat misalnya sejauh mana sih kepuasan anggota organisasi. Nah, itu akan menggambarkan iklim kerja di dalam organisasi tadi. Oh, ketika dilakukan evaluasi oleh SDM tentang pemimpin yang baru misalnya, wah banyak masukan nih terkait gaya pimpinan sekarang dianggap terlalu kaku dan sebagainya, main pecat, main skorsing, itu kan akan diketahui dari evaluasi manajemen manajerial, SDM dan sebagainya. Sehingga itu akan menggambarkan oh iklim kerja selama ini terlalu strict begitu ya. Nah, ternyata iklim itu seperti itu. Tetapi kalau menurut Litwin Stringer, dimensi dari iklim ini lebih banyak yang melingkupi atau yang termasuk dalam iklim itu akan lebih banyak dibanding dengan Forehand tadi. Kalau Forehand tadi kan bilang ya, yang mempengaruhi iklim itu ada struktur organisasi, pimpinan, dan sebagainya. Tapi kalau menurut Stringer, tantangan dan tanggung jawab di dalam organisasi itu juga akan mempengaruhi bagaimana iklimnya. Bagaimana juga ya aspek kehangatan. Nah, bagaimana kehangatan dan dukungannya, bagaimana ganjaran, bagaimana konflik, standar kinerja, identitas organisasi, bahkan pengambilan resiko. Jadi lebih banyak dimensi iklim menurut si Litwin Stringer yang ini akan mempengaruhi bagaimana situasi atau kondisi ya atau yang kita sebut dengan iklim organisasi itu tadi. Gitu. Yang ketiga, teman-teman, model Campbell ini cukup berbeda. Kalau menurut Campbell, dia langsung menjelaskan bahwa tidak lagi langsung menyebutkan iklim gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa persepsi individu tentang organisasi merupakan elemen iklim yang penting. Jadi persepsi itu dianggap akan mempengaruhi perilaku. Itu kalau menurut si Campbell nih. Masih ingat kemarin teori motivasi persepsi? Teori yang terakhir yang kita pelajari, tadi saya sudah sedikit ulas di awal ya, persepsi. Jadi ketika perusahaan atau organisasi itu mampu memenuhi kebutuhan, peluang, lalu pemenuhan, dan juga kinerja dari karyawan, maka itu akan mempengaruhi persepsi mereka, ya kan?
Persepsi yang baik tentang perusahaan itu ternyata akan mempengaruhi perilaku, perilaku atau upaya. Nah, sedangkan iklim itu aspek situasinya, teman-teman. Situasi. Masih ingat faktor intrinsik dan ekstrinsik milik Hesberg kemarin? Jadi saya pernah menyebutkan kepada teman-teman bahwa di dalam organisasi itu ada faktor intrinsik. Intrinsik itu akan berkaitan sama hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, ya kan? Sedangkan ekstrinsik itu hal-hal yang berkaitan dengan organisasinya di luar pekerjaan. Nah, menurut Campbell, iklim itu dipandang sebagai variabel situasional ini, alias ekstrinsiknya, teman-teman. Jadi misalnya, bagaimana fasilitas organisasi, bagaimana pengawasan dari pimpinan, bagaimana salary-nya, bagaimana misalnya tentang reward and punishment-nya, itu yang berkaitan dengan iklim ternyata. Sehingga menurut Campbell, kategori dari situasi organisasi atau yang bisa disebut dengan iklim itu terkait dengan strukturalnya bagaimana, lingkungan organisasi, iklim organisasi itu sendiri, dan bagaimana peran formalnya. Organisasi itu dianggap akan mempengaruhi situasi, atau keempat aspek ini akan mempengaruhi situasi kerja atau kondisi atau keadaan tadi yang disebut oleh Mbak Flo gitu ya. Itu tergantung dari strukturalnya seperti apa, lingkungannya gimana sih, iklimnya itu sendiri gimana, dia sebut begitu, dan peran masing-masing anggota di dalam organisasi secara formal, bukan informalnya. Nah, sehingga si Campbell itu menyebutkan dimensinya ini hanya 4 ini. Otonomi pribadi. Artinya iklim itu ditentukan oleh bagaimana individunya. Merasa seperti apa sih dia di dalam organisasi, apakah memang dia merasa nyaman atau tidak, gitu kan? Apakah dia merasa capaian persepsinya terpenuhi, harapan terpenuhi selama ini, gitu. Nah, ini akan mempengaruhi iklim, dimensi ini. Lalu derajat tekanan struktur pada jabatannya. Jadi sejauh mana tekanan dalam pekerjaan dia itu akan mempengaruhi iklim, ya. Kemudian orientasi atau ganjaran, reward, punishment, dan sebagainya. Juga pengertian kehangatan dan dukungan. Jadi ternyata aspek-aspek pemenuhan ya terkait bagaimana ini sebenarnya semua terkait sama persepsi, teman-teman juga. Persepsi ini hadir dari mana? Dari pemenuhan tadi. Kalau dia dipenuhi keinginannya, maka persepsinya akan baik dan maka akan pemenuhan ini terkait tadi dengan yang namanya iklim. Nah, iklim tadi ini kan yang melingkupi organisasi, maka orang-orang di dalamnya akan merasa puas dengan organisasinya karena ini terkait dengan hal-hal ekstrinsik. Nah, ini disimpulkan atau dijelaskan lagi oleh Robert Pritchard, susah banget namanya ya. Jadi di sini disebutkan sama dia bahwa iklim ini penjelasan tentang Campbell, masih kelanjutan Campbell. Dia memperjelas konsep Campbell bahwa jadi kualitas internal. Nah, jadi apa aja sih yang terjadi di dalam organisasi? Ya, ini disebut dengan iklim. Nah, iklim itu berkaitan sama apa? Berkaitan sama hal-hal ekstrinsik. Ekstrinsik itu bukan di luar organisasi, tetapi di luar pekerjaan, gitu ya. Jadi bagaimana membedakan iklim organisasi satu dengan organisasi dua yang atau yang lain, itu bisa terlihat dari aspek-aspek ekstrinsik ini yang dipenuhi. Misal, bagaimana kebijakan organisasi atau manajemen puncaknya, bagaimana misalnya persepsi anggota organisasi gitu tentang tadi. Wah, selama ini kalau kita lembur
perusahaan selalu memenuhi kewajibannya, ya kan? Oh, selama ini kalau kita bekerja dan gajian, perusahaan nggak pernah telat. Oh, selama ini kalau kita kasih keluhan, gitu kan, perusahaan selalu mendengarkan dan mengevaluasi. Nah, semakin terpenuhi yang kita bahas waktu itu ya, semakin dia terpenuhi, maka persepsi mereka akan semakin baik tentang perusahaan ini. Nah, persepsi ini masuk dalam lingkaran iklim, gitu, gitu ya. Jadi iklim ini yang berada di luar ini, kulitnya gitu lah. Sehingga dia bisa menunjukkan bedanya organisasi satu dengan yang lainnya itu apa. Dan digambarkan juga sebagai dasar penafsiran situasi. Juga bagaimana iklim itu akan mempengaruhi tekanan kerja, bagaimana mengarahkan individu kepada pencapaian organisasi atau tujuan, gitu ya. Jadi balik lagi, motivasi di minggu lalu iklim di minggu ini yang kita pelajari ini semua mengarahkan individu ya. Kalau organisasi, kalau motivasi minggu lalu berkaitan dengan bagaimana si individunya yang mendorong mereka untuk bekerja ekstra itu apa sih, gitu kan? Tapi kalau iklim ini nih, coba ya saya sederhanakan, ini intrinsik, ini ekstrinsik. Nah, iklim itu berada di sini. Sedangkan ini pada pekerjaannya tadi. Nah, kalau pekerjaannya tadi ini tercapai, ya kan dia termotivasi. Ini berkaitan sama motivasi. Tapi kalau iklim ini teman-teman, kalau misalnya tadi semuanya pemenuhan kebutuhan terpenuhi, perusahaan nyaman, dia punya teman kerja yang nyaman, hal-hal ekstrinsik inilah yang disebut yang akan mempengaruhi iklim kerjanya. Jadi bukan motivasi secara internal mereka. Gitu. Mereka semakin nyaman dan mereka akan mencoba mencurahkan gitu kan. Jadi kayak wah, enak banget punya atasan seperti ini, dihargai, misalnya komunikasinya didengarkan dan sebagainya, itu akan mempengaruhi iklim perusahaan, iklim organisasi, dan akan mempengaruhi bagaimana individu di dalam. Nah, kita lanjut saja di bagian yang ini. Jadi kira-kira ya, di sini digambarkan nih, apa saja sih yang berinteraksi di dalam iklim organisasi itu? Ya, tadi kalau menurut 3 sudut pandang tadi, si Forehand, Campbell, dan Stringer, itu menggambarkan setiap dimensi yang berbeda di antara iklim, tapi sebenarnya yang saling berinteraksi itu ya hanya unsur-unsur di dalam organisasi ini aja gitu ya. Ada unsurnya, ada bagaimana gabungan persepsi, sehingga disebut sebagai resepsi, dan akan mempengaruhi yang namanya perilaku komunikasi individu. Tapi nggak berhenti di situ aja, ini panahnya akan feedback lagi nih. Kalau misalnya nih, unsur organisasi ini memberikan misalnya harapan, atau memberikan misalnya, oh nanti dapat kantor ada fasilitas bla 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 bla. Oh baik ya, perusahaan ini profesional ya. Nah ini kan persepsi mereka bagus nih tentang perusahaan. Lalu ketika persepsi bagus akan mempengaruhi perilaku mereka, gitu kan, kesediaan bekerja, perhatiannya, kinerja tinggi, dan sebagainya. Ngaruhnya kemana? Kinerja tinggi tadi akan mempengaruhi bagaimana evaluasi mereka tentang pekerjaan. Oh iya, dengan kinerja kita yang tinggi, kebutuhan kita tercukupi, persepsi mereka bagus misalnya. Oh, dengan kinerja kita yang baik, ternyata kita dapat hubungan interpersonal yang baik juga, atau kita dapat relasi yang banyak juga misalnya. Ini persepsi yang hadir. Lalu ternyata itu juga akan mempengaruhi bagaimana proses pengorganisasian di dalamnya ini. Bagaimana hadir pedoman organisasi ke depannya, bagaimana struktur organisasi, bagaimana perombakan kinerja dan sebagainya, ini saling berinteraksi. Gitu ya, ini akan mempengaruhi. Inilah ketiganya ini teman-teman. Semuanya ini yang disebut dengan hasil dari interaksi mereka ini yang kita sebut dengan iklim. Gitu. Jadi iklim itu nggak berada di iklim itu faktor-faktor internal organisasi gitu ya, maksudnya berada di dalam organisasi.
tapi dia hasil dari interaksi tiga ini. Maksudnya seperti itu. Tetap dia berada di dalam organisasi ya, karena dia adalah iklim organisasi gitu. Oke, ini penjelasan yang mungkin cukup panjang, maksudnya dari bagaimana penggambaran iklim gitu ya teman-teman. Iklim itu ternyata kan memang bahasa yang abstrak gitu untuk menggambarkan situasi atau keadaan dari organisasi. Tapi yang jelas keadaan itu nggak mungkin tiba-tiba hadir kalau tidak ada interaksi antara ketiga ini. Dan interaksi inilah yang akhirnya berjalan secara terus-menerus, ya kan? Secara kontinu sehingga dia disebut dengan iklim itu tadi. Kalau dia terputus, tidak kontinu ya, dia nggak bisa disebut sebagai iklimnya. Dan nah, di sini dikaitkan ada yang namanya kepuasan dan iklim dalam organisasi. Ternyata ya, yang kita pelajari di minggu lalu itu akan sangat berhubungan. Kepuasan ini ya, kepuasan individu itu juga akan berpengaruh terhadap ini. Nah, iklim ini terkait dengan hal-hal ekstrinsik seperti yang saya bilang tadi ya. Ekstrinsik tentang misalnya organisasinya, tentang bagaimana evaluasi kelompok, tentang bagaimana suara atau persepsi makro tadi. Oh, menurut sebagian besar karyawan di sini, organisasi itu selalu memenuhi kebutuhan dan bagaimana kenyamanan mereka dan sebagainya. Maka hal-hal inilah yang disebut dengan iklim, gitu kan? Nah, tapi kalau kepuasan, pengaruhnya ini pada bagaimana kemampuan individu tentang hal-hal yang mikro, tentang pekerjaannya. Jadi nggak mencakup semuanya, gitu. Ya, gitu teman-teman. Oke, berikutnya nih. Faktor apa saja yang mempengaruhi iklim? Nah, di sini bisa dilihat. Kalau kepuasan, ini bedanya. Kalau kepuasan ini akan berpengaruh sama informasi tentang pekerjaan, kemampuan menyatakan perbaikan, kecukupan informasi, bagaimana saluran komunikasinya, kualitasnya, dan sebagainya. Tapi kalau iklim, ini terkait sama kepercayaan, pembuatan keputusan, kejujuran, keterlibatan dalam komunikasi, bisa dibaca sendiri ya. Nah, hal-hal ini yang membedakan gitu bagaimana sebenarnya faktor yang mempengaruhi iklim itu apa saja gitu kan. Tadi kalau dari 3 sudut pandang atau 3 model tadi sudah dijelaskan juga bagaimana ada dimensi iklim, yang dimensi itu juga akan mempengaruhi apa namanya suatu iklim. Nah, termasuk tadi hubungan gitu ya, kepuasan kerja mereka itu akan mempengaruhi bagaimana suatu iklim tercipta. Gitu ya. Oke. Kita masuk pada kesimpulan bagaimana iklim di sini dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Perilaku yang seperti apa? Perilaku yang produktif terhadap apa namanya pencapaian produktif terhadap organisasi gitu ya. Jadi semakin dia kalau gini, kalau motivasi itu kan secara internal, kalau iklim itu secara ekstrinsik organisasinya. Namun dua-duanya ini akan mendorong individu untuk sama-sama berperilaku yang produktif. Gitu, artinya akan menguntungkan juga kepada organisasi. Oleh karena itu, ya, konsep ini penting terutama dalam bidang studi organisasi atau manajemen. Gitu, untuk melihat bagaimana sih kebijakan organisasi juga manajemen untuk men-treat gitu ya, memperlakukan individu di dalam organisasi itu seperti apa. Gitu. Karena apa? Karena ketika organisasi atau manajemen tahu memperlakukan karyawan seperti apa, berkomunikasi, membuat kebijakan, memenuhi kebutuhan, memenuhi harapan, maka akan menghasilkan motif, ya kan, menghasilkan motivasi, dorongan yang membuat mereka berperilaku demikian atau mengupayakan kinerja yang lebih
kepada organisasi. Nah, ketika mereka mengupayakan kinerja tadi, maka kan capaian organisasi akan semakin baik, akan menuju capaian organisasi. Dan itu akan menentukan bagaimana tadi ya, akhirnya iklim kerjanya seperti apa. Oh, produktif. Oh, iklim kerja di dalam organisasi ini suportif. Oh, iklim kerjanya tidak suportif. Iklim kerjanya saling jegal, misalnya untuk naik jabatan, untuk misalnya memperoleh sesuatu. Dan itu sering terjadi misalnya di organisasi ini. Kenapa sering terjadi? Hal itu ditemukan dari evaluasi kerja selama ini. Oh, yang naik jabatan itu orang yang kinerjanya kurang baik dibanding yang lain misalnya. Nah, ini iklim kerja gitu teman-teman ya. Iklim di dalam organisasi. Jadi faktor-faktor yang menunjukkan bagaimana sih bentuk organisasi ini, cirinya, bagaimana situasi kerjanya, bagaimana situasi formal dan non formalnya itu disebut sebagai iklim tadi dan akan mempengaruhi kenyamanan, kepuasan, bagaimana dia termotivasi untuk bekerja juga seperti itu ya. Oke, silakan yang mau berdiskusi, yang mau bertanya. Oke, sampai sini ada yang masih bingung antara iklim dan motivasi atau iklim itu sebenarnya apa? Ada yang mau menarik benang merah kira-kira? Benang merahnya di mana? Silakan. Ini kalau lagi online kayaknya lagi pada ngaji jam segini ya, habis zuhur ya. Lagi ngejar khatam Quran nih. Gimana? Silakan. Karena memang iklim itu ya teman-teman, kalau kita bayangkan, dalam eh, bentuk cuaca gitu ya, iklim ini kan yang terjadi di setiap negara itu berbeda. Nah, iklim itulah yang akhirnya mencirikan bahwa oh negara Indonesia itu iklimnya tropis, oh kalau di luar negeri itu seperti apa, 4 musim dan sebagainya itu penciri. Dan itu nampak dari hal-hal ekstrinsik tadi. Maksudnya gini, bagaimana organisasi itu memenuhi kebutuhan, memenuhi harapan, dan akhirnya melahirkan persepsi makro tadi. Sehingga individu di dalamnya merasakan seperti apa. Gitu. Hal yang dirasakan secara evaluatif, secara makro tadi, itu akan menentukan bahwa, oh iklim di organisasi ini nyaman kok. Oh di organisasi ini main sikut-sikutan orangnya. Atau oh di organisasi ini kamu nggak bisa tidak berkelompok, harus berkelompok misalnya. Itu bentuk iklim yang membedakan organisasi satu dengan organisasi lain. Misalnya, ada organisasi yang guyup banget sama anggotanya, sama atasan apapun, tiap habis kerja selalu makan bersama satu meja. Ada yang tiap jam istirahat, pimpinannya makan di meja sendiri, nggak mau gabung sama anggotanya misalnya. Itu juga bentuk bagaimana iklim ketika dia terjadi em, apa namanya secara terus-menerus, secara bertahan lama dan iklimnya adalah ya apa yang dipersepsikan oleh individu di dalam organisasi itu baru disebut sebagai iklim gitu ya teman-teman. Maka dia berada pada level otonomi individu, bagaimana apa yang dirasakan oleh individu. Kalau mayoritas kelas ini merasa mata kuliah ini membosankan, maka itu iklim yang terbentuk gitu kan. Kalau di kelas ini mayoritas merasakan bahwa perkuliahan di kelas ini interaktif, misalnya hidup. Nah, maka itu yang akan menjadi iklim gitu yang membedakan mata kuliah ini dengan mata kuliah lain misalnya. Itu yang disebut sebagai iklim gitu sederhana. Ya, silakan Mbak Flo kalau ada pertanyaan. Ibu izin bertanya, kalau misalkan dalam suatu perusahaan itu biasanya iklimnya tuh seperti apa ya, Bu? Kayak paling sering itu dalam sebuah perusahaan. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke, gambaran sederhana iklim gitu ya Mbak Flo mungkin ya. Nah, iklim itu seperti ini. Jadi yang tadi ya meliputi bagaimana kenyamanan. Kalau kita balik pada dimensinya Litwin Stringer ya, dia punya 8 dimensi itu. Termasuk tadi pimpinan, termasuk pola komunikasi pimpinan, termasuk bagaimana kehangatan,
kehangatan antar komunikasi gitu ya, atau human relation di dalamnya seperti apa, itu bisa disebut sebagai iklim. Jadi iklim itu banyak, ada 8 dimensi bahkan. Jadi ketika misalnya di dalam organisasi ini orang-orangnya nggak pernah tuh kalau lagi Ramadan gini nggak pernah bukber sama sekali, nggak pernah tuh ngadain buka bersama, nggak pernah ngadain makan bareng sama anggotanya dan sebagainya. Gimana iklim di organisasi itu menurut kalian? Hangat nggak? Nggak ya? Nggak pernah makan bersama, nggak pernah ada misalnya komunikasi interpersonal yang lebih, atau yang membentuk relasi manusia atau relasi individu dalam organisasi itu kurang misalnya. Maka iklim itu ya dianggap iklim atau terkait dengan kehangatannya kurang gitu. Lalu iklim tentang kepemimpinannya seperti apa? Oh, pola komunikasinya di dalam organisasi itu otoriter, pimpinannya selalu ambil kebijakan semaunya sendiri, nggak pakai rapat. Rapat pun diada-adain, tapi tetap dia yang ambil keputusan misalnya. Maka bisa dipastikan iklimnya seperti apa menurut kalian kalau seperti itu? Kaku, otoriter, ya kan? Nah, itu gambaran sederhana. Jadi kita lihat aja teman-teman tadi dari ada 3 model yang saya jelaskan. Ada model forehand, ada model Stringer, ada model Campbell. Kalian lihat aja. Ketika misalnya dalam dimensinya Campbell, gitu kan, yang disebut dengan iklim itu hal-hal yang terkait dengan otonomi individu. Maka apa yang dirasakan individu itulah yang pasti bisa, yang otomatis disebut sebagai iklim, gitu. Jadi rujuk pada itu aja, pada model itu. Oh, iklim itu ternyata beragam situasi yang bisa terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan reward and punishment, terkait dengan bagaimana eh, networkingnya gitu dan sebagainya, bisa dilihat dari situ. Dan lahirnya dari mana sih Bu iklim itu? Nah, tadi yang ada 3 interaksi, 3 pola ya yang saya sebut ke teman-teman tadi, itu lahirnya iklim dari situ. Jadi bagaimana berinteraksi, strukturnya berinteraksi, kemudian melahirkan persepsi, melahirkan perilaku, dan mereka saling berinteraksi, maka itu yang disebut sebagai iklim. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Mbak Flo. Ibu, berarti kalau misal kayak sistem di satu perusahaan itu salah, terus kayak miskomunikasi itu akan berpengaruh ke iklim organisasinya ya, Bu? Iya, ketika misalnya miskomunikasinya itu berdampak pada pengambilan keputusan, pada kinerja karyawan, lalu misalnya itu sering terjadi, maka itu juga mungkin saja berpengaruh. Tapi harus dipastikan, Mbak, ini ngadat ya? Oh ya, ngadat nih jaringan saya. Bisa dipastikan Mbak Ica bahwa iklim itu sesuatu yang secara kontinu atau sesuatu yang bertahan lama di dalam organisasi itu. Apakah miskomunikasinya itu bertahan lama gitu kan? Tentu biasanya miskomunikasi ini hanya kesalahan-kesalahan kecil. Yang bertahan lama itu apa sih? Yang bertahan lama itu tadi misalnya kehangatan di dalam organisasinya seperti apa, lalu bagaimana sistem kerja misalnya, reward dan punishment-nya, bagaimana misalnya terkait saluran komunikasi yang digunakan. Oh, saluran komunikasinya tadi akan sangat mungkin menimbulkan miskomunikasi, Bu. Nah, itu akan mempengaruhi iklim kerja. Gitu tadi. Oh, miskomunikasi terus nih. Kalau mau ngomong ke atasan, nggak bisa langsung ke atasan, ngomongnya langsung harus melalui SDM dan sebagainya dan sebagainya. Biasanya prosesnya juga tidak mudah dan sebagainya. Itu berkaitan juga dengan iklim. Akhirnya menentukan bagaimana situasi terkait apa namanya terkait proses komunikasi atau saluran informasi di dalam organisasi tadi gitu. Jadi seperti itu. Iklim itu ya gambaran lah, iklim itu gambaran situasi. Kayak mana sih organisasi ini? Gimana sih misalnya keadaan dia? Oh,
Kalau secara evaluasi makro sih, pimpinannya nggak suportif orangnya, pimpinannya otoriter. Oh, kalau dari sisi teman kerjanya enak semua. Nah, iklim itu beragam, gitu. Karena dia meliputi hal-hal yang masuk yang ada di dalam organisasi itu, gitu. Ibu pengen nanya lanjutan dari Echa, Bu. Ya. Agak nyambung. Kalau misalkan dalam suatu organisasi itu iklimnya itu udah buruk, lalu gimana cara nge-recovery-nya itu, Bu? Karena mungkin dari pemimpinnya udah buruk, udah komunikasinya udah buruk sama pemimpin sama anggota. Nah, cara nge-recovery-nya tuh gimana, Bu, kalau udah Oh, kayak gitu? iklim yang buruk itu proses evaluasinya kan cukup panjang ya. Kenapa? Karena kan ada 3 hal yang berinteraksi di situ. Misalnya tadi dari sisi strukturnya seperti apa, dari bagaimana misalnya proses evaluasinya sehingga dia akan berpengaruh kepada persepsi. Misal, ah eh, ada yang salah nih, nggak nyaman dari sisi ada anggota yang selalu membuat tidak nyaman, ada anggota yang selalu membuat konflik misalnya. Nah, maka yang harus diselesaikan adalah si konfliknya, gitu. Tapi kalau konflik tidak selesai, biasanya organisasi akan memindahkan individu tersebut misalnya ke divisi lain, atau mungkin akan bahkan sampai pengambilan punishment, gitu. Karena itu akan mempengaruhi iklim kerja tadi. Orang kan kalau nggak nyaman, tidak akan produktif. Berpengaruhnya kepada bagaimana perilaku dia di dalam organisasi. Gimana nih kalau yang membuat nggak nyaman pimpinannya? Nah, evaluasi terhadap pimpinan itu juga perlu di dalam organisasi. Untuk apa? Untuk akhirnya melihat tercapai nggak sih tujuan organisasi dengan pimpinan yang seperti ini? Gitu. Makanya proses dalam eh, pemilihan pimpinan di dalam organisasi itu pun akan dilakukan secara berkala gitu kan. Artinya nggak ada yang namanya pimpinan seumur hidup gitu. Karena akan dilihat proses kerja pimpinan itu seperti apa juga gitu untuk melahirkan, menghasilkan atau membentuk bahkan menciptakan iklim yang baik itu seperti apa. Karena tadi kalau dilihat dari dimensinya, faktor pimpinan itu akan mempengaruhi iklim atau situasi dari organisasi gitu. Jadi harus dilakukan evaluasi terus, bahkan pada level pimpinan gitu. Seperti itu teman-teman. Nggak bisa kita tidak mengevaluasi proses kerja pimpinan dan sebagainya. Itu ya. Karena akan gini, kalau pimpinannya nggak nyaman, pimpinannya tidak membuat nyaman, maka seperti yang saya sampaikan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa saya, dengan hadirnya pimpinan baru, proses kerja akan berbeda, lalu juga iklim komunikasi yang meliputi atau melingkupi organisasi ini juga akan berbeda. Alhasil banyak juga nih karyawan yang akhirnya memutuskan untuk resign dari perusahaan. Nah, ini salah satu pengaruh dari iklim kerja tadi. Karena pimpinan akan mempengaruhi bagaimana pembentukan suatu iklim. Seperti itu. Terus Bu, kalau misalkan kita udah sering evaluasi nih Bu, tapi tetap aja Bu ada iklimnya tuh selalu berantakan gitu Bu. Itu harus gimana ya Bu? Iklim berantakan. Oke, iklim berantakan gimana itu gambarannya? Ya mungkin kayak dari udah sering evaluasi tapi hasilnya ya sama aja kayak sebelumnya, nggak ada perubahannya sama sekali gitu Bu. Sudah dievaluasi tapi tidak ada perubahan. Bisa jadi ya ganti pimpinan. Kalau misalnya betul yang mengakibatkan tidak produktifnya, tidak ada nyamannya, bahkan pimpinannya tidak mencoba merangkul, tidak mencoba menyelesaikan konflik, itu akan ngaruh sangat ke iklim, lepas tangan dan sebagainya, itu ngaruh. Karena sejauh ini ketika saya melakukan evaluasi kerja gitu ya di dalam organisasi, bisa kelihatan kepuasan terhadap pimpinan itu seperti apa, kepuasan terhadap teman kerja itu seperti apa, dan itu akan menggambarkan, oh,
para karyawan ini nyaman kerja di sini, tapi tidak nyaman dengan pimpinan. Oh, karyawan di sini itu ada yang nyaman dengan pimpinan, tapi ada yang tidak nyaman dengan beberapa karyawan lain, misalnya. Itu juga tergambar. Itu akan mempengaruhi loh kinerja dari individu. Dan gimana sih evaluasinya? Biasanya akan ada proses rolling pimpinan. Makanya pimpinan yang di sini dipindah nih di kantor cabang yang lain dan sebagainya. Itu akan sangat mungkin juga gitu. Kan banyak faktor ya Mbak Flo yang membuat iklim di organisasi itu baik atau tidak. Jadi mungkin yang rusak itu atau yang tidak bisa diperbaiki dari sisi komunikasi pimpinannya. Tapi kan ada faktor lain lagi yang bisa membuat iklim itu misal lebih nyaman. Tuh. Jadi banyak faktor. Ibu mau nanya lagi dong, Bu. Oke. Kalau misalkan tadi dikatakan iklim organisasinya udah bagus, bakal ngerasa semuanya ke cover gitu kan, Bu. Nah, kalau misal iklim organisasinya nih udah bagus, tapi individunya itu ngerasa masih kurang gitu, gimana, Bu? Cara mengkomunikasinya kepada pimpinannya gitu gimana? Gimana? Maksudnya iklimnya bagus, tapi ada yang merasa itu kurang. Ya, kayak misal nih, sebenarnya di iklimnya di satu organisasi atau perusahaan itu cara komunikasinya bagus, cara pimpinan merangkulnya itu bagus, Nah, terus kayak teman-temannya gitu, lingkungan kerjanya itu bagus, tapi si individunya ini merasa bahwa dia tidak dirangkul oleh ah, individu, oleh lingkungan kerjanya gitu, itu gimana, Bu? oke. Itulah kenapa disebut sama Campbell bahwa em, iklim organisasi itu adalah otonomi individu. Artinya, bisa saja individu sebagian besar merasa nyaman, merasa iklim ini baik-baik saja, tapi tetap ada beberapa individu yang mungkin merasa tidak nyaman, dan itu sangat mungkin terjadi, Mbak. Dan tidak bisa menyeragamkan seluruh persepsi. Nah, kenapa ada individu yang merasa tidak nyaman? Bisa saja satu dua individu tadi merasa tidak terpenuhi harapan dia, tidak terpenuhi peluang yang dia inginkan. Sedangkan misalnya peluang lain didapatkan oleh individu atau anggota organisasi lain, tapi dia nggak mendapatkan hal yang sama. Nah, otomatis si yang tidak mendapatkan tadi ini kan, yang tidak merasa dirangkul ini tidak mempersepsikan hal-hal yang baik tentang perusahaan, dan itu sangat mungkin, Mbak, tidak bisa. Jadi iklim itu karena persepsi gabungan dan evaluasi makro, jadi yang diambil tentu yang dilihat dan dinilai ya bagaimana secara mayoritas istilahnya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan individu lain juga ada yang tetap merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena tadi sifatnya otonomi individu. Individu berhak memberikan persepsi yang berbeda terhadap apa yang dia rasakan. Karena setiap individu akan berbeda merasa bahwa, wah, kebutuhan atau harapan saya nggak terpenuhi nih. Wah, saya nggak pernah dikasih peluang. Wah, saya nggak pernah um, dipenuhi kebutuhan saya dan sebagainya oleh organisasi. Itu bisa bisa saja terjadi. Dan kalau dibilang gimana caranya, ya nggak ada caranya. Bisa saja tetap apa ya namanya, mencoba apa, dan itu hasil bahwa kalau kita bilang persepsi individu itu bebas gitu, persepsi individu itu bebas, dan akhirnya tidak bisa merubah iklim. Individu nggak bisa merubah iklim tadi gitu, karena sifatnya dia, iklim itu hasil dari interaksi keseluruhan seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Semoga bisa dipahami ya teman-teman, meskipun memang ini hal baru mungkin. Kemarin kita sudah belajar juga soal motivasi, soal teori, dan cukup apa ya, sesuatu yang mungkin berbeda terus yang kalian dengar gitu. Tapi saya harap dan saya rasa kalian bisa kok untuk memahami, membayangkan yang disebut iklim itu seperti apa, keadaan yang kayak gimana. Tadi disebut keadaan emosional, kognitif gitu ya, bahkan perilaku itu yang disebut sebagai iklim. Jadi kalau mau ngelihat iklim perusahaan, ya coba lihat emosional dari karyawannya kayak gimana, perilaku karyawannya gimana,
secara kognitif, improve nggak pengetahuan dan skill karyawan seperti apa. Itu hasil dari iklim atau penggambaran iklim bisa nampak dari situ, gitu maksudnya ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri kelas ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.